Hai teman-teman, gue Pedia, kembali lagi bersama Bernika dalam episode review buku. Kali ini Bernika mau review buku yang berjudul Cinta Tanpa Suara. Buku ini ditulis oleh Ayu Mailiza Wanzira, seorang mahasiswa semester 6 di salah satu universitas Islam di kota Banda Aceh. Mahasiswa dari Prodi Hukum Tata Negara yang lebih hobi membaca novel daripada membaca berita. Anak pertama dari 4 bersaudara, juga cuma cucu perempuan pertama dalam keluarga mama. Kalau di keluarga bapak suka lupa cucu keberapa karena jarang sekali bertemu saudara, bahkan setahun sekali saja mungkin tidak. Bapak asli Madura sedang mama berdarah Aceh. Nah teman-teman, arti judul buku ini yaitu Cinta yang Dipendam. Tapi sebelum videonya lanjut, kalian jangan lupa subscribe dulu ya, supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Oke teman-teman, buku ini menceritakan kisah cinta segitiga antara Alana, Raya, dan Daman, yang pada akhirnya mereka memilih untuk tidak saling mengungkapkan perasaan dan diakhiri dengan perpisahan karena mereka memutuskan meninggalkan kota dan pergi membuka lembaran baru. Tidak hanya itu, tentu saja ada banyak sekali cerita dan beberapa hal tidak terduga di balik kisah mereka. Sebelum kita simak isi buku Cerita Tanpa Suara, Bernika mau bacain sinopsisnya dulu ya. Kisah tentang seorang perempuan bernama Alana Mahesa Putri yang melawan depresinya karena kematian sang kekasih yang menjadi korban pembunuhan. Berbulan-bulan mencoba berdamai dengan diri sendiri, dibantu oleh adik almarhum kekasihnya dan juga oleh seorang dokter muda yang tampan sekaligus mapan, pada akhirnya menjebak mereka dalam dimensi cinta yang lebih rumit. Mau tidak mau harus ada satu di antara mereka yang berkorban, namun karena tidak ingin saling menyakiti, mereka memutuskan untuk tidak memilih dan dipilih. Oke teman-teman, langsung aja kita simak yuk isi buku Cinta Tanpa Suara gimana sih? Sekarang Berika mau bacain bagian 1. Kita simak ya. Di setiap pertemuan pasti akan dihadapkan dengan perpisahan, entah itu karena sama-sama memutuskan untuk pergi atau karena kematian. Namun perpisahan terasa begitu menyakitkan bagi sepasang kekasih. Alana Mahesa Putri dan Gianda Giovanna yang sudah menjalin hubungan 5 tahun lamanya sejak di bangku sekolah dulu hingga tiba mendekati hari di mana mereka akan meresmikan cinta mereka dengan ikatan pernikahan. Kamu gak lupa kan kita fitting baju hari ini? Aku jemput ya. Yang gak mungkin lupa dong, aku mandi dulu ya. Take care. Siapa sangka itu jadi pesan singkat terakhir mereka. Dalam perjalanan Gian mengalami kecelakaan, mobilnya terjun bebas ke jurang dan menabrak sebuah pohon besar yang menyebabkan benturan hebat dan luka kepalanya hingga Gian kehilangan banyak darah dan tewas di tempat. Ponsel Alana berdering, panggilan dari calon ibu mertuanya. Kenapa Mama Gia nelpon? Kenapa Mama Gia nelpon? Apa Gian tadi perginya nggak pamit? Alana bingung entah mengapa perasaannya tiba-tiba tidak enak. Kenapa Mama Gian menelponnya? Bahkan Gian saja belum sampai untuk menjemputnya. Halo Tante, ada apa? Tidak ada jawaban, hanya ada suara keramaian dan tangisan yang terdengar jelas. Tante, sungguh Alana tidak tahan untuk tidak menangis, padahal ia belum diberitahu apa beritanya. Gian, Al, kenapa Tante? Tante di mana? Kenapa nangis? Gian kecelakaan. Astaga, parah nggak? Tante di mana? Al kesana sekarang. Pertanyaannya parah atau tidak, lantas bagaimana cara Mama Gian menjawab pertanyaan Alana? Gian bukan parah atau tidak, namun nyawa Gian sudah tidak tertolong. Gian meninggal, bagaikan petir di siang hari ketika mendengar kabar kekasih hatinya telah meninggal. Tiba-tiba penglihatan Alana buram, kepalanya sakit sekali, denyut jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Sementara jenazah Gian langsung dibawa ke rumah sakit tanpa menunggu lama lagi. Alana dan orang tuanya segera menyusul. Jenazah Gian dibawa ke salah satu ruangan untuk dibersihkan luka benturan di kepalanya agar darah berhenti mengalir sebelum akhirnya dibawa ke kamar jenazah. Di depan ruangan sudah terlihat ramai oleh beberapa orang anggota keluarga Gian. Tidak lama kemudian Alana tiba dan segera berlari memeluk Mama Gian.
Tidak ada suara isak tangis yang keluar dari mulutnya, namun matanya terus menumpahkan hujan yang begitu deras, sudah tidak bisa tergambarkan lagi bagaimana kesedihannya saat itu. Nah teman-teman, dari bab pertama aja udah sedih bukan main. Bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Kesimpulan buku ini yaitu kisah tentang seorang perempuan bernama Alana Mahesa Putri yang melawan depresinya karena kematian sang kekasih. Berbulan-bulan mencoba berdamai dengan diri sendiri, dibantu oleh adik almarhum kekasihnya dan juga oleh seorang dokter muda yang tampan sekaligus mapan, yang pada akhirnya menjebak mereka dalam dimensi cinta yang lebih rumit. Mau tidak mau harus ada satu di antara mereka yang berkorban, namun karena tidak ingin saling menyakiti, mereka memutuskan untuk tidak memilih dan dipilih. Nah teman-teman, ada cerita di balik pembuatan buku Cinta Tanpa Suara, yaitu dalam proses menulis buku ini memakan waktu sekitar 6 bulan. Entah ini waktu yang lama atau tidak, tapi yang jelas buku pertama ini cukup menguras pikiran dan berhasil membuat bergadang hampir tiap malam. Akhirnya selesai dan pada tanggal 30 bulan Mei, penulis memutuskan mengirim naskah ini pada Guepedia yang memang sudah saya pantau jauh-jauh hari. Alhamdulillah beberapa hari berikutnya Guepedia memberikan kabar baik. Penulis mendapat email bahwa novel Cinta Tanpa Suara sudah berstatus publish. Senang bukan main. Terima kasih. Begitu kata penulis. Gimana teman-teman, kalian pasti penasaran kan dengan konflik cinta yang dialami oleh Alana Mahesa Putri dan bagaimana ujung cerita cinta Alana Mahesa Putri? Kalian bisa tahu ceritanya dengan beli buku Cinta Tanpa Suara di www.guepedia.com atau kalian bisa cek link yang ada di deskripsi bawah ya. Sekian dulu review buku dari Bernika. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa!